Kalau aku tuh nggak tahu ya, rada bingung juga ya kenapa aku digituin. Digituin gimana? Apa nih? Langsung kayak Enggak, dulu jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Ya pas pertama kali baca skrip kayak aduh ini berani-beraninya ngambil peran yang susah kayak gini gitu. Tapi ternyata pas dijalanin karena Mas Fajarnya juga ngebriefnya enak, terus ada persiapan reading sama acting coachnya juga Mas Rosa. Kita semua dipersiapkan untuk siap menghadapi kekompleksan itu. Gitu. Makin akrab bareng Farah Fairuz, si listeners, dan selamat datang di Ngobrol Bareng. Seneng banget rasanya Farah Fairuz ya hari ini bisa kembali berjumpa, tidak hanya via suara tapi juga ada visualnya. Dan pasti listeners nih, saya mau ngomongin khususnya untuk kita yang sudah berpasangan ya. Siapa yang belum pernah melewati fase sebelum tidur harus teleponan dulu? Pasti semua udah pernah lah ya melewati fase itu, dan biasanya istilah itu disebut juga dengan sleep call. Nah sekarang sebenarnya saya nggak mau ngomongin soal sleep call-nya, lebih tepatnya saya mau ngomongin soal film sleep call. Apakah di film ini berisi tentang teleponan sampai malam sampai ketiduran atau seperti apa? Daripada kita penasaran, langsung aja kita ngobrol ya dengan cast dari film Sleep Call. Sudah bersama kita di sini. Hadir di radio ada Kak Laura Basuki, Rachel Fenya, Dimas Danang, dan juga Benedictus Siregar. Halo. Hai. Halo. Selamat datang Terima di radio. kasih. Terima kasih banyak loh, nih waktunya udah mampir ya di radio. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrolin soal film Sleep Call gitu, mungkin boleh disapa listeners sambil juga kasih tahu masing-masing perannya sebagai apa di film ini, silahkan. Dan yang paling jago. Boleh. Aduh. Iya, yang Lempar ngoper dulu, ya. Iya, silakan. Saya Rudi, saya chef. Serius. Iya. Hoirudin enggak? Iya, Ini bener. beneran enggak sih, Kak? Iya. Oh ya? Saya Rudi, saya chef. Wow, oke. Serius aku jadi siapa ya, lupa aku. Lupa aku namanya. Surya, ya aku Benny sebagai Surya, aku Susef. Bagus. Saya Beneran Dina nggak? bosnya. Nah, head chef. Saya Nur. Istrinya Surya. Oh, rekan kerja atau istri? Iya, jadi Rekan kerja semua. oh, Ini rekan oke. kerja. Jadi Dibocorin satu company gitu ya. Satu company, kita kerja di perusahaan pinjol, pinjaman online. Oke, tapi chef. Enggak bercanda. Bercanda, aku beneran kiranya gimana dong listeners. Kayak ini banget ya, ada chefnya ya di. Iya, kok ini gimana ya gitu. Oh, oke, Penagih ini- utang semua. Nagih utang semua. Oke, satu perusahaan pinjol. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal film Sleep Call ini, mungkin kita ngegeser dulu ke istilah Sleep Call. Dari teman-teman pernah ada nggak yang melalui fase Sleep Call ini bersama pasangan? Mungkin yang memorable? Silakan Kak Bini. Pernah. Gimana ceritanya? Kayaknya semua orang pernah melewati fase menyebalkan ini ya. Kalau buat laki-laki kan menyebalkan ya. Oh ya? Masa. Oh iya. Oh enggak. Enggak. Khusus untuk yang pasangan saya yang terakhir ini enggak. Oh gitu. Yang menyebalkan yang belakang-belakang aja. Disclaimer ya, listeners. Iya, Oke, yang oke, belakang-belakang karena kan mungkin tidak ada rasa cinta. Kalau pasangan yang terakhir ini saya cinta banget, jadi Nggak sleep beban. call. Enggak. Bahkan saya sleep call terus gitu. Oke. Oke. Jadi ya pasti ngalamin sih, kalau aku pasti ngalamin. Yang maksudnya yang paling parah berapa lama gitu, sampai handphone yang nggak mati atau sampai ketiduran atau seperti apa? Sampai itu aku ganti baterai pernah. Wah, masa iya? Enggak. Mati dong teleponnya kan kalau Enggak. udah ganti baterai. Paling sejam ya, sejam. Sejam. Kalau ada cerita menarik itu biasanya sejam. Hmm. Gitu sih umumnya. Tapi sempat pakai dadah dulu gitu. Ya udah aku tidur ya, kamu duluan tutup gitu-gitu enggak? Iya, sempat. Oh, wow, oke. Akhirnya yang nutup duluan siapa? Yang nutup duluan tidak mungkin yang cowok ya. Karena itu kalau pengen nutup duluan kayaknya cowok harus pakai stuntman kayaknya ya. Adegan berbahaya kan itu. bener. Pasti yang nunggu perempuan dulu tidur gitu. Oke, Gitu berarti sih. Kak Beni. Kalau Kak Danang pernah nggak? Saya kebetulan eranya wartel. Ayo. Jadi kalau mau sleep call, PR ya? iya. Oke. Enggak, tapi saya bukan orang yang sleep call. Karena gampang ngantuk. Oh, nggak usah pakai sleep call, udah sleep duluan ya? Iya. Oke. Di call nggak bangun-bangun. Benar. Oke. Kalau Kak Laura? Aku dulu waktu zaman SMA kuliah gitu, Sempet pas fase itu misalnya ya? baru pacaran, PDKT itu lagi semangat-semangatnya ngobrol. Hmm. Nah, itu kadang bisa
rekor 6 jam pernah. Wow. Ngobrol doang 6 jam. Oke. Sampai ketiduran atau emang diakhiri dengan dadah gitu? Enggak Kita tidur sih, gitu? sebisa mungkin ya kalau udah ngantuk ya tidur. Nggak Oke. pernah yang sampai dibiarin gitu karena zaman aku tuh dulu mahal banget ya, pulsa dan lain-lainnya. Iya, 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 Jadi nggak pernah ditinggal Jadi modalnya tidur. sangat besar listenersnya kalau dulu. Kalau sekarang kan kuota internet aja cukup ya Kak. Kalau Rachel pernah nggak? Pernah tapi jarang sih, nggak sering gitu. Oh, oke. Sampai teleponnya masih nyala atau pakai dadah juga? Enggak sih, sebenarnya sleep call itu bukannya kita tidur bareng sambil teleponan ya. Iya, ada Iya. yang sampai Iya kayak kan? gitu. Nah, aku sempet sih, iya sampai bangun tidur sih, Itu nyala terus? nyala, Wow, oke. nyala sambil dicas juga ya, semoga nggak meledak ya. Wow, oke. Karena kalau Buna kan beda ya sleep call-nya. Jadi kayak teleconference gitu, jadi ada layarnya. Jadi ada kamera. Jadi kayak masa pandemi dulu yang kita ngejob gitu. Ada layarnya gitu. Oh enggak ya? Tapi pernah juga, berarti semuanya pernah ya listeners. Saya seru-seru banget ceritanya. Nah, kalau kita ngegeser ke filmnya sendiri, ternyata film Sleep Call ini kalau saya dengar dari informasi yang ada itu bukan soal romance-romansan, justru drama thriller. Nah, itu seperti apa? Boleh dibocorin ke listeners mungkin? Iya, mungkin kalau teman-teman dengar pertama judulnya Sleep Call pasti ngebayangnya film romantis, lucu-lucuan gitu kan. Ternyata suspense thriller. Jadi ini sebenarnya ide pertamanya dari sutradara kita, Fajar Nugros. Anaknya itu bangunnya siang tiba-tiba suatu hari. Terus Mas Fajar nanya, "Kenapa bangun siang?" "Oh, semalam aku sleep call." Terus dia mikir, "Oh, sleep call. Oke, menarik nih buat ide cerita." Tapi karena dia sebelumnya udah sering bikin drama, komedi, sama sekali pernah cobain horor, dia pengen ngasih genre yang lain lagi gitu untuk penonton. Jadi dimasukinlah, digabung sleep call yang fenomenal lagi terjadi sekarang sama genrenya suspense thriller. Oke. Oh, dari situ awalnya Idenya. Kalau ngomongin proses awalnya deh, sebelum film ini akhirnya diproduksi, itu ceritanya teman-teman nih casting dulu apa langsung diajak untuk kontribusi di film ini? Kami mau ngasih ke kakak-kakak berdua ini karena kami adalah pemeran pengganti. Iya benar, karena sebelumnya udah ada yang ngisi peran kami. Terus satu dan lain hal ini ya, Allah tuh punya kuasa. Emang rezeki udah diatur gitu. Iya. Jadi kami tuh sebenarnya menggantikan pemeran sebelumnya karena pemeran sebelumnya berhalangan lah untuk lanjut. Benar sekali, benar dan tepat. Wow. Jawaban yang menjawab sekali ya. Ya, jadi kami sepertinya handpick kali ya, handpicking. Enggak, kan gitu ya. Bukan singkatan, bukan main singkatan. Ya, dipilih langsung. Gitu. Oke. Proses jadi karena menggantikan gitu, Menggantikan. jadi ya, langsung diajak. Iya. Kalau ke Laura dan Rachel gimana? Kalau aku tuh sebenarnya dari Mas Nugroho sendiri udah sering sebelumnya tuh pengen gitu aku main film, cuman aku belum pede kan. Terus tiba-tiba entah kenapa ya punya feeling gitu, kayaknya sekarang saat yang tepat gitu. Okay. Terus aku casting dulu. Sebelumnya tuh aku casting perannya tuh peran Bella. Ada temen salah satu pinjol lagi yang lain. Terus akhirnya tiba-tiba mungkin Mas Nugroho ngeliatnya kayaknya ini ada karakter yang lebih cocok nih dari sini gitu. Selain Bella gitu. Akhirnya terciptalah karakter aku yang aku mainin, yaitu Nur. Dan itu pun sebenarnya skrip awalnya tuh cuma dialog aku tuh cuman satu doang. Tapi lama-lama ditambahin, tapi kaget gitu. Kayak apa ya, dialog kaget gitu, bukan uang kaget, ngerti nggak lucu ya? Bagus. Jadi tiba-tiba kayak nanti ngomong gini ya, cuman akunya sebenarnya belum siap mental gitu, tapi disiap-siapin aja gitu. Itu sih. Tapi tetap casting, terus ya reading. Ya readingnya sama kakak ini ya emang sebelumnya. Terus ya udah gitu. Oke, kalau Laura? Kalau aku sebelumnya memang kerja sama-sama Nugros tuh terakhir 6 tahun yang lalu gitu. Terus akhirnya Desember 2022 kemarin Mas Fajar nanya kira-kira tertarik nggak dengan genre thriller ini.
Terus aku baca skripnya dan aku juga emang pengen kerja sama bareng Mas Fajar lagi. Akhirnya ya udah gitu. Oke, jadi kalau kamu juga langsung diajakin gitu ya Kak berarti ya. Oke. Kalau aku mau benerin tadi, aku sebenarnya bukan pengganti. Aku ridersnya Mbak Laura. Jadi Mbak Laura kalau film ridersnya Harus ada. Harus Bundling gitu. Buat ngambilin kalau pesan makanan di bawah. Bagus. Iya. Tapi kontribusi juga di film. Aduh. Tadi kalau Laura tuh jadi Dina. Dina, iya. Kabarnya Dina nih punya cerita dan emosi yang kompleks banget gitu. Terus punya masalah pekerjaan, terlilit hutang, dan Ibu Dina ini juga mengalami demensia. Punya bos yang manipulatif pula gitu ya. Kayaknya masalahnya tuh ribet banget Banyak, gitu dan iya, banyak iya. banget. Nah itu gimana caranya kamu menggali emosi itu Kak akhirnya? Ya pas pertama kali baca skrip kayak aduh ini berani-beraninya ngambil peran yang susah kayak gini gitu. Tapi ternyata pas dijalanin karena Mas Fajarnya juga ngebriefnya enak, terus ada persiapan reading sama acting coachnya juga Mas Rosa. Kita semua dipersiapkan untuk siap menghadapi kekompleksan itu gitu. Selama 2 minggu benar-benar kita digojlok gimana caranya menyatukan chemistry satu sama lain dan ngebedah skenario sih. Oke. Ini 2 minggu berarti reading Persiapannya ya 2 persiapannya. minggu. Sampai ke produksi syutingnya gitu syutingnya. ya. Oke. Dina, Rudi, Nur sama Surya gitu ya. Berarti ini kan ceritanya satu kantor. Temen inilah relasi di kantor gitu ya. Apakah di film ini ada konflik yang terjadi di antara kalian atau gimana? Nanti ya di film ini. Di dunia nyatanya. Enggak, di filmnya Kak. Oh, di dunia nyata ada. Biar gosip. Aduh, tadi potong tuh di TikTok. Oh iya gitu. Enggak sih di kantor sih kalau kami berdua kan saya sahabatannya sama Surya. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya kami emang nggak ada konflik. Emang kebanyakan kalau yang kami terima dari arahannya Mas Nugros emang konfliknya tuh emang di diri sendiri. Jadi Dan dari akhirnya diri sendiri. Dari diri sendiri yang akhirnya nanggepin eksternalnya tuh jadi kesannya bermasalah. Kebetulan pinjol kami tuh sehat ya. Alias nggak nih? Enggak sehat banget Enggak, ini kerjanya. beneran. Bener, tanya aja ke Nur. Gimana Nur? Sehat kan pinjol kita kerjanya? Alhamdulillah. Menjawab sekali ya Surya. Oh, oke. Iya gitu. Iya semuanya problematik lah. Iya. Ibaratnya Terus bergabung dalam satu bergabung kantor dalam pinjol satu ini. kantor. Geng toksik. Geng toksik. Jadi kebayang ya listeners tuh bakal seperti apa nih nanti filmnya. Nah kalau untuk Rachel sendiri, ini berarti pengalaman pertama main film. Iya, pertama banget. Terus gimana caranya kamu untuk membiasakan diri akhirnya? Sulit ya. Sampai terakhir juga masih belum biasa-biasa aja sih sebenarnya. Masih yang pasti sebenarnya nervous banget. Dan ya aku kan maksudnya kalau kakak-kakak yang lain kan udah sering acting dan ini kan memang dunia yang mereka kerjakan, udah pekerjaannya mereka, udah dunianya mereka, sedangkan aku tuh baru gitu loh masuk ke sini. Jadi aku tuh lumayan berat gitu loh untuk aduh gimana ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba dialog gue salah terus ulang lagi dari awal gitu, nanti mereka marah yang kayak gitu-gitu loh. Tapi alhamdulillah aku dapat salah-salah. Ini Ya sih, itu bener. Gak terus akhirnya aku senang banget karena dapat lawan main yang benar-benar suportif banget. Kayak setiap aku nervous tuh mereka kayak udah tenang, bagus kok, bagus ya kayak gitu loh. Jadi aku selalu dikasih afirmasi positif banget dari teman-teman aku di The Pinjols ini. Dan juga Mas Nugros dan juga coach kita, semuanya pokoknya bener-bener baiklah sama aku. Jadi aku ketagihan pengen main film lagi. Jadi pengalaman pertama yang menyenangkan sekali Alhamdulillah gitu ya. Nah kalau dibaca sinopsisnya, aktivitas sleep call ini kan kemudian jadi candu buat Dina terutama gitu ya. Dan akhirnya justru bikin Dina nih deket sama kematian. Banyak teror dari situ. Boleh di-spill mungkin nih sedikit gitu ya, teror-teror yang terjadi, terus atau apakah Dina dan teman-teman tuh mengalami serangkaian peristiwa yang aneh atau seperti apa? Sebenarnya aku belum bisa cerita banyak. Cuman nanti kalau teman-teman bisa nonton trailernya itu ada di Instagramnya IDN Pictures atau Instagram kami semua. Itu ada cuplikan-cuplikan teror-terornya akan seperti apa gitu. Dan sebenarnya semua di antara kami juga mengalami teror ya. Ya. Dari pekerjaan, kalau aku dari aktivitas sleep call itu. Jadi sebenarnya Mas Fajar ingin memberikan gambaran
sebesar apa sih bahayanya sleep call ini gitu. Oke. Penasaran sekali. Ada yang mau tambahin lagi? Terutama sleep call dengan orang yang tidak tepat. Wow. Betul. Wow, baik. Jadi pastinya lebih detail lagi kita nantikan saja filmnya gitu ya listeners ya. Tapi nih sebelum lanjut ngobrol lagi dengan pemain dari Sleep Call, kita mau games dulu. Karena di skrip wah ada games nih, baik. Gamesnya adalah rebutan, ini boleh berdua-berdua, jadi tim ya. Berarti ya berdua-berdua, nanti aku sebutin clue-nya tentang semua yang berhubungan dengan film thriller Indonesia. Terus nanti teman-teman bisa jawab. Kan nggak apa-apa kan bisa. Aman. Ada temennya kan, nggak apa-apa. Dua-dua ya. aman Maafin ya kalau kalah. Kan kita bertiga lawan satu kan? Iya. Oh enggak ya? Oh sorry. Sangat imbang ya listeners ya, oke. Jadi tebak judul dari clue yang aku sebutin gitu ya. Sama penyanyinya enggak? Lebih ke film nih kak. Bener. Oke, yang pertama ya. Jadi ini tim yang cowok-cowok, ini tim yang cewek-cewek. Jadi kalau kadang ada ide nggak? Kira-kira kalau mau rebutan nyebutnya apa? Oh ya boleh. Sleep call. Yang mau sleep siapa? Saya sleep. Oke, yang perempuan call ya. Oke. Yang pertama. Aku adalah salah satu film thriller Indonesia yang terkenal. Aku diperankan oleh Marsha Timothy. Ya, silakan. Pintu terlarang. Kol. Salah Tetot. Marlina. Empat babak. Sleep. Dan pembunuhan dalam 4 babak. Kalau Sleep. Sleep udah dong. Kan tidur enggak kedengeran. Marlina apa? Oh iya benar. Call dulu. Marlina apa? Pembunuhan dalam 4 babak. Ini boleh gak? Jadi jawabannya itu sebenarnya Marlina si pembunuh 4 babak. Si pembunuh. Iya. Dimenangin nggak? Menangin ya, oke, yeay. Judul utamanya Marlina, Ya, tapi betul. ada Ada subtitlenya. lanjutannya, betul. Ini rebutan tapi harus kayak itu kan. Iya boleh. Kol gitu. Iya, Apa rebutan ngomong. Rebutan, call sleep gitu. Tunggu dipersilakan dulu. Iya berarti. boleh. Aku persilakan dulu kali ya biar nggak tabrakan. Kalau kuliner acaranya jadi Marlina dan si pembunuh 4 bebek. Wow. Bisa kepikiran. boleh. Sorry. Kalau ibu jadi lanjut aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua adalah aku adalah seorang sutradara. Oh, ini tuh nggak selalu film ya ternyata. Oke, ini yang berhubungan dengan film, jadi nggak hanya judul filmnya aja. Oke. Yang kedua, aku adalah seorang sutradara. Film horor thrillerku berhasil menjadi film terbaik di Festival Film Indonesia 2020. Joko Silakan. Anwar. Yeay, sangat mudah untuk Kak Laura ya. Sleep. Oke, jadi 2-0. Lanjut listeners. Oke. Yang ketiga, aku adalah seorang aktris yang juga seorang model dan presenter. Aku adalah salah satu pemeran dari film Rumah Darah. Sleep. Kol. Dani. Kok gue lupa namanya? Danisha. Kok gue lupa namanya sih? 5. Safira Empat. Danisha ini aduh itu tahu aku yang Di kepala saya. Tadi. Kol. Safina Danisha. Sarifah Danis. Ya, benar ya. 2-1. Selamat. Oke. Bisa kok. Benar. Bisa ya. Semangat. Masih ada 2 lagi nih. Oke, selanjutnya. Aku adalah sebuah film yang dirilis tahun 2009. Aku diadaptasi dari novel berjudul sama karya Sekar Ayu Asmara. Judulnya sama. Iya. Aku dibintangi oleh Fahri Albar dan Marsha Timothy. Itu dulu dong. Apa namanya? Kol. Ya, kol. tadi. Pintu terlarang. Yeay. Tadi saya udah jauh loh pintu terlarang. Di awal. Yang pertama. Oh kecepatan. Oke. Visioner sih emang. Iya. Iya, 32. oke. Enggak. 31. 31. Jurang. 31. Aku jadi keder deh 3 berapa. Ngaku. Terakhir. Oke. Poin Aku- 2000 ya. Iya, poin 2000 nih Poin langsung kuis. menang nih, langsung kuis menang. Yang terakhir ya. Aku adalah film yang dirilis tanggal 16 Februari 2023. Waduh. Ditayangkan di platform OTT. Film ini dibintangi Reza Rahadian dan Kol. Mbak Imran. Ya, kol.
film gue berbalas kejam. Yeay, 2000 menang Tim Call. Selamat untuk Tim Call. Hadiahnya ada? Ya nggak ada. Ada tepuk tangan ya. Wah. Kabarnya nih teman-teman syuting film Sleep Call ini selama 21 hari kurang lebih. Iya. Nah, pengalaman apa nih yang akhirnya memorable sampai hari ini dan mungkin bisa dibagikan kayak listeners selama syuting Sleep Call? Aku ya. Iya, jawab ya. boleh. Boleh nggak sih? Boleh mewakili jawaban dari kami semua. Jangan dong. Kalau aku pertama kalinya syuting di ini boleh di tempatnya dikasih tahu nggak apa-apa ya? Di satu gedung gitu, yang geng pinjol itu dalam berapa hari ya? Seminggu ya? Seminggu itu dan kita cuman di satu lantai itu. Jadi kalau break ya cuman ke ruangan sebelah gitu dan itu apa ya bikin kita lebih mudah untuk jadi satu gitu. Jadi ensemble-nya jadi ya chemistry-nya jadi lebih gampang kalau aku sih itu. Pengalaman syutingnya pertama. di lantai itu juga? Iya. Istirahatnya di lantai itu juga? Selama seminggu? Seminggu. Wow, dan keren, kita nggak pulang. Pernah ada yang pulang itu diculik sampai sekarang. Tiba-tiba karena akan membocorkan serem filmnya ya. Oh, oke. Mas Danang. Kalau Kak Danang? Kami lagi syuting tiba-tiba waktu itu berhenti di gedung yang sama nih karena kami berempat ada di gedung yang sama tadi seperti yang Benny bilang. Gila ngapain gue buang-buang durasi barusan. Jadi kami lagi syuting tiba-tiba ntar lo stop kirain ada apa. Ternyata di bawah tuh ada studio musik. Nah ternyata pas bocor audionya bocor ternyata kami nggak ada yang dengar pas naik ternyata Dul lagi latihan band. Serius ini? Iya. Terus terima kasih Dul akhirnya memberhentikan latihan bandnya supaya kami bisa lanjut syuting. Iya. Okay. Tapi retake nggak tuh syutingnya? Karena iya. tadi. Banyak nggak sih yang di retake? Enggak sih. Oh oke. Satu. Wow. Enggak. Tapi yang jelas Dul akhirnya menunda latihannya supaya kami bisa lanjut syuting dengan tenang. Terima kasih Dul. Biasa ya kerjasama ya. Iya. Musisi dan juga pemain film keren. Tapi habis itu ada gangguan lagi. Apa? Ada Mandra yang ganggu ya katanya. Enggak beneran gak sih? Teriak nyakitin semua nyakitin enggak ada ya. Aduh. Oke. Kalau dari Kak Laura? Kalau aku karena ini genrenya thriller kan kebayangnya syutingnya akan tegang gitu ya. Tapi ternyata gabungan mereka ini jadi akhirnya menghibur banget. Aku lagi capek gitu selonjoran dengerin aja mereka ngelawak semuanya jadi ketawa-tawa juga gitu. Jadi syutingnya sama sekali nggak stres, happy aja gitu. Jadi fun banget ya walaupun filmnya thriller. Tapi pas masuk set langsung stres lagi. Langsung switch ya. Langsung switch ya. Oke, Rachel? Kalau aku tuh nggak tahu ya rada bingung juga ya kenapa aku digituin. Digituin gimana? Apa nih? Langsung kayak Enggak, dulu jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Jadi aku tuh setiap abis scene aku ngomong atau apa itu semuanya tuh pada tepuk tangan. Aku tuh bingung kenapa ya pada tepuk tangan. Ya? Iya karena terus pas terakhirnya yang kayak Mas Nugros bilang film pertama Rahel V-nya, gitu so kayak malu sih sebenarnya. Seneng nggak tapi? Seneng, kayak gemes banget. So sweet. Tapi ini mungkin sebenarnya rahasia yang nggak boleh diungkapkan ya. Jadi ini yang membiayai semua orang tua dari enggak ya? Aduh, ternyata itu ya yang menyebabkan. Jadi tepuk tangan biar termin turun. Termin turun ternyata ya. Nah gitu. Jadi sejauh ini semuanya fun ya syuting film Sleep Call ini keren sekali. Pasti listeners udah penasaran filmnya seperti apa, dinantikan saja karena segera bisa tayang ya, bisa disaksikan juga di seluruh bioskop kesayangan kamu. Kalau secara umum sebenarnya film Sleep Call ini mau ngasih pesan apa sih ke penontonnya? Sebenarnya salah satunya itu Mas Fajar pengen kasih variasi genre aja sih buat penonton Indonesia. Mungkin tahun ini bisa dilihat film-film yang tayang kebanyakan drama, horor atau komedi gitu. Jadi Mas Fajar pengen coba ngasih alternatif lain supaya penonton punya pilihan ketika ke bioskop. Ada yang mau tambahin lagi? Mungkin ada salah satu tokoh yang keren banget yang berhubungan sama Dina. Itu juga ngasih sudut pandang kalau minjem itu di pinjol juga lihat-lihat pinjolnya satu. Udah gitu pikirin gimana cara bayarnya karena selain bayar pakai uang jangan-jangan bisa bayar pakai yang lain gitu. Oke, baik. Beneran nih. Jadi itu Kak. aduh keren deh. Seperti itu. Oke. Benar. Rachel mau tambahin lagi? Aku retweet aja deh. React dong. Iya sekarang Kan jadi X. Oke, jadi kurang lebih
di sini juga ada ini ya, informasi soal, mungkin ini jadi ide juga buat teman-teman, bukan ide ya, mungkin lebih ke saran kalau mau pinjam online tuh harus dipikirinnya matang-matang gitu. Karena nanti ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Benar. Gitu, lebih. Makanya tadi kan bayarnya bisa pakai uang, bisa pakai yang lain. Iya, ternyata gitu. Itu mungkin juga dari kisah nyata ya diambilnya. Kalau bayar pakai yang lain itu tadi mungkin. Bisa jadi. Baik, terakhir nih silakan ajakin listeners untuk nonton film Sleep Call. Ben. Wah, aku ya. Boleh masing-masing deh satu-satu. Jangan lupa nonton film Sleep Call mulai tanggal 7 September ya. 7 September 2023, jangan ditunda-tunda. Hari pertama kalau perlu nginep di bioskop hari pertama langsung biar pagi. Ya. Keren. Oke. Kan on air-nya gak kedengeran Kak kalau jempol doang Kak Danang. Oke. Sama, setuju. Iya, setuju juga. Jadi jangan lupa teman-teman listeners gitu ya, nonton film Sleep Call ini 7 September 2023 di bioskop kesayangan semuanya. Dan pastinya terima kasih sekali Thank lagi. you juga. Terima kasih. Case dari film Sleep Call semoga sukses. Amin. Dan bisa menjadi membawa pesan untuk penontonnya. Terima kasih Thank you. dari listeners, Terima terima kasih kasih. juga udah tune in ya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng selanjutnya. Dadah.